Saya akan menyampaikan peraturan untuk peserta webinar ini. 1. Saat acara berlangsung, peserta dimohon untuk mematikan audio serta video. 2. Peserta diwajibkan untuk mengikuti semua rangkaian acara. 3. Pada saat sesi tanya-jawab, peserta dapat bertanya melalui fitur raise hand yang tersedia di tab partisipan, lalu dari panitia akan menyalakan audio Anda. Atau Anda juga dapat bertanya melalui fitur chat yang tersedia. 4. Pada akhir acara akan diberikan link feedback pada kolom chat. Diharapkan peserta dapat mengisi link tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada PT Supreme Energy yang telah menjadi sponsor Platinum pada GFest 2020 ini. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua GFest 2020 kepada Saudara Maulana Ihsan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan yang sehat. Yang terhormat Pak Hardinal Aslam sebagai pembicara pada hari ini, yang saya banggakan teman-teman panitia GFest 2020 serta peserta acara webinar Marathon 2 ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulana Ihsan sebagai Project Manager GFest 2020. Di sini saya mewakili panitia yang bertugas ingin menyambut para peserta dalam acara webinar Marathon 2 GFest yang mengambil tema peluang kerja di industri panas bumi Indonesia dan tantangannya bagi mahasiswa. Adapun rangkaian acara dari GFest 2020 yaitu terdapat webinar maraton, geothermal workshop, dan yang terakhir yaitu geothermal essay competition. Dengan pelaksanaan acara ini, kami berharap GFest 2020 dapat menjadi salah satu wadah dalam bidang pendidikan demi terwujudnya perkembangan energi baru dan terbarukan khususnya di bidang panas bumi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hardinal Aslam sebagai pembicara. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta, dan saya ucapkan selamat datang pada GFest 2020. Sekian sambutan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua API SM UPN Veteran Yogyakarta kepada Saudara Yusril Iza, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hardinal Aslam selaku pembicara utama webinar Marathon 2, yang terhormat Saudara Maulana Ihsan selaku Project Manager GFest 2020, serta teman-teman panitia kegiatan webinar Marathon 2, Board API SM UPN Veteran Yogyakarta, dan para peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Yusril Iza Wijaya selaku Ketua API SM UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada sponsor Platinum kami, yaitu Supreme Energy, dan kepada Bapak Hardinal Aslam selaku Senior Manager Human Resource on Supreme Energy. Suatu kehormatan bagi kami bisa mengundang Bapak ke dalam acara webinar maraton ini. Sebelumnya marilah kita ucapkan alhamdulillah karena dapat melaksanakan kegiatan webinar Marathon 2 ini lancar tanpa halangan apapun. Tema kali ini yaitu peluang kerja di industri panas bumi Indonesia dan tantangannya bagi mahasiswa, yang mana kita tahu saat ini perkembangan energi panas bumi sedang digencarkan dan demi memenuhi target pada tahun 2030. Kami berharap setelah penyampaian materi ini, kita dapat membaca peluang dalam industri ini, sehingga kita bisa menyikapinya ketika terjun di dalamnya dan menjadi SDM yang unggul dalam bidangnya masing-masing. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu sharing session yang akan disampaikan oleh Bapak Hardinal Aslam. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Bapak Hardinal Aslam. Bapak Hardinal Aslam menyelesaikan program sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya. Kemudian melanjutkan program magister di INSEAD Business School, Singapura, Strategic Change Management,
Pengalaman kerja beliau diawali di Astra International Group sebagai Manajemen Trainee HR di Astra International. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Human Resources di Supreme Energy Group. Proyek-proyek strategis yang beliau kerjakan mulai dari Startup of Asia Pacific HR Service Center of ExxonMobil in Bangkok pada tahun 2002-2004, hingga yang terbaru adalah Strategic Manpower Planning for Startup Geothermal Power Plant in Muara Laboh, Supreme Energy pada tahun 2017-2018. Kepada Bapak Hardinal Aslam, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang, teman-teman semua, adik-adik semua. Saya akan bawakan sesi ini dengan santai saja ya, nggak usah terlalu serius, karena tadi sudah serius banget dari openingnya. Jadi kita santai tapi serius. Gitu. Tadi sudah diperkenalkan sekilas tentang siapa saya. Saya sekarang menduduki jabatan sebagai Senior Manager untuk Human Resources di Supreme Energy, bertanggung jawab untuk bagian Human Resources atau yang diistilah umumnya itu HRD ya, dan juga Medical. Medical itu, jadi kalau di industri tertentu itu ada departemen Medical yang ngurusin medis segala macam. Jadi saya juga bertanggung jawab untuk urusan itu. Jadi kalau tadi ada ngelihat background S1 saya di kesehatan masyarakat, nah baru kali ini saya kembali ke ilmu saya yang pertama, karena selama ini sudah melenceng jauh dari bidang itu. Siang ini saya akan share, dikasih waktu 20 menit oleh panitia tentang peluang kerja di industri panas bumi dan tantangannya untuk mahasiswa. Jadi saya tidak akan banyak bercerita ya, nanti kalian bisa baca sendiri slide-nya, mungkin kita akan banyak bercerita pada saat diskusi. Saya akan share screen ya, Mas Irfan. Oke. Bisa dilihat? Bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Ya, oke, baik. Oke, sebelumnya saya mau cerita sedikit tentang potensi dan peluang panas bumi di Indonesia. Ini sekilas saja karena saya rasa mungkin juga minggu lalu sudah ada penjelasan sekilas seperti ini ya. Indonesia ini disebut sebagai negara dengan potensi panas bumi yang terbesar di dunia. Karena memang kita punya ring of fire, jalur gunung berapi yang cukup banyak, lebih kurang ada 150 gunung berapi di Indonesia, sehingga kita punya 40% dari potensi panas bumi yang ada di dunia. Saat ini kita punya 256 fields yang promising ya, yang bagus, menjanjikan begitu, dengan potensi di atas 30.000 megawatt. Tapi saat ini yang baru jalan itu baru 14 lokasi ya. 14 lokasi. Kemudian itu termasuk juga yang masih dalam tahap project ya, belum beroperasi, belum berproduksi maksud saya. Dan kapasitas terpasang saat ini sekitar 7% dari yang potensi yang diperkirakan. Kemudian kalau kita lihat roadmap panas bumi, pengembangan panas bumi di Indonesia, 2018 kemarin itu kita sudah bisa menyalip Filipina sebagai negara penghasil panas bumi terbesar di dunia, dan diperkirakan tahun 2024 kita sudah bisa menyalip Amerika Serikat dengan roadmap yang jalan sesuai dengan track-nya ya. Ini dengan catatan Philippines dan US tidak naik juga kapasitasnya begitu. Jadi memang kalau semuanya on track, dalam 4 tahun lagi kita sudah bisa jadi produsen panas bumi terbesar di dunia. Tapi tidak semudah itu ya, jalan tidak mulus kayak jalan tol, ada jalan berliku. Tantangannya itu banyak sekali. Tantangan industri panas bumi di Indonesia itu apa sih? Satu, investasinya mahal. Kalau kalian tahu, mungkin kemarin juga sudah dijelaskan, kita itu investasi proses eksplorasinya hampir mirip-mirip dengan oil and gas ya. Ada proses subsurface exploration di situ, ada drilling dan segala macam, sehingga investasinya mahal.
Kemudian di sini pada saat kita menentukan tarif juga kita harus adjusting sana-sini cost-nya, karena juga pasti PLN, pembeli tunggalnya itu harus menyesuaikan dengan kapasitas daya beli mereka dan daya beli masyarakat juga. Jadi di sini masih challenging nih, karena kalau disamakan antara panas bumi, cost-nya dengan yang lain, itu juga akan model bisnisnya mungkin tidak akan jalan dengan smooth. Kemudian tantangan yang kedua itu adanya perubahan regulasi yang sering, sehingga menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi investor. Jadi ketika rezim A bicara begini, kemudian ada perubahan lagi, kemudian ada perubahan peraturan dan segala macam yang kita sudah berjalan 3 tahap ke depan, mundur lagi, belok kiri lagi, begitu. Jadi hal itu mau tidak mau akan mengganggu jalannya bisnis di Indonesia, terutama kalau dalam konteks kita ini adalah bisnis panas bumi. Tantangan lainnya adalah pembelian tunggal, yaitu PLN di sini, perusahaan listrik milik negara, sehingga kita hanya bisa deal sama satu institusi itu. Beda dengan beberapa negara lain yang punya listrik swasta, ya, mereka bisa option, ditawarkan mana yang lebih bagus tarifnya, apakah ke pemerintah, ke swasta, dan lain-lain begitu ya. Sementara di kita hanya satu buyer, single buyer, yaitu PLN saja. Tantangan lainnya industri panas bumi adalah masalah sosial. Banyak sekali sekarang itu gerakan-gerakan dari penduduk desa dan segala macam yang di mana lokasi panas bumi itu akan dieksplorasi segala macam, penolakan-penolakan. Entah karena ketidaktahuan, entah karena ada provokasi, entah karena ada informasi yang salah terkait lumpur lapindo belasan tahun yang lalu, segala macam. Jadi penolakan-penolakan itu banyak sekali terjadi di banyak lokasi panas bumi di Indonesia. Kemudian yang terakhir juga tantangan sekarang adalah adanya pandemi COVID ini. Mau tidak mau ini juga membuat industri panas bumi juga agak sedikit terkendala karena adanya keterlambatan dalam proyek-proyek yang sedang dalam pembangunan pembangunan pembangkit listrik, power plant. Ada sedikit delay, ada sedikit masalah ini itu, sehingga ini juga berdampak terhadap kondisi industri panas bumi di Indonesia. Terus kemudian kita akan masuk ke topik yang akan kita bahas hari ini, sebetulnya lowongan kerja. Lowongan kerja di industri panas bumi itu seperti apa sih? Kalau tadi teman-teman sudah lihat bahwa saya sudah share, kita itu punya potensi yang besar sekali, tapi kita juga masih belum explore banyak, karena tantangannya masih banyak sekali. Jadi kalau seandainya semua tantangan itu bisa diatasi, dan semua berjalan dengan kondusif, insya Allah semua akan berjalan dengan baik, begitu ya. Kalau kita bicara lowongan kerja di industri panas bumi, itu sebetulnya kita punya banyak opsi ya. Jangan berpikir bahwa kita hanya ada di owner companies, tapi juga di kontraktor itu juga bisa masuk. Owner companies ini maksudnya adalah perusahaan-perusahaan pemilik wilayah kerja, WKP istilahnya, wilayah kerja panas bumi ya. Jadi yang disebut owner ini, perusahaan pemiliknya ini misalkan ya Supreme, Pertamina Geothermal, Geodipa Energi, Medco, kemudian apa lagi ya, Orka, seperti itu, perusahaan-perusahaan yang memiliki wilayah kerja panas bumi sebagai pemiliknya. Tapi di lain pihak ada lagi perusahaan-perusahaan pendukung yang mendukung proyek maupun operasional dari perusahaan pemilik panas bumi ini. Kontraktor-kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi, misalnya Fuji, Rekin Fuji, atau Jacobs, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian juga ada perusahaan pendukung di bidang subsurface. Misalkan, apa namanya, bentar saya lupa. Ya, begitulah kira-kira. Belum lagi perusahaan-perusahaan pendukung lainnya ya, yang bergerak di bidang safety, di bidang well testing, di bidang pengolahan sampling dari uap panas bumi itu sendiri. Jadi banyak sekali sebetulnya opportunity di luar sana ya. Baik dari sisi perusahaan pemilik izin kerja maupun perusahaan kontraktor yang mensupport perusahaan yang memiliki izin kerja tersebut.
Jadi samalah dengan oil and gas ya. Ada perusahaan owner, ada kontraktornya banyak, kita juga seperti itu. Sekarang kalau kita lihat lowongan kerja di industri panas bumi ya, saya coba kasih lihat saja sekilas. Ini yang umum terjadi di perusahaan-perusahaan panas bumi di Indonesia yang sebagai owner company-nya, perusahaan pemilik izin panas bumi. Jadi kalau kita lihat di kolom ini, yang 3 ke kanan ini, kita ada 3 stage, 3 tahapan dari suatu pengembangan wilayah panas bumi. 1, stage eksplorasi, di mana teman-teman dari geologi banyak bekerja untuk mencari tahu di mana letaknya titik panas bumi itu, kemudian bagaimana, dari sisi mana kita harus ngebor dan segala macam, uapnya, steamnya seperti apa, dan lain-lain, itu dalam tahap eksplorasi, sampai kita bisa memutuskan berapa megawatt yang akan kita kelola. Kemudian masuk ke fase konstruksi. Fase konstruksi di sini adalah kita membangun ya, mulai membangun power plant, pembangkit listriknya, berikut semua fasilitas pendukungnya, perumahan, pipa-pipa, karena itu kan dari sumurnya kemudian dialirkan ke pembangkit listrik, itu melalui pipa-pipa, dan kemudian jalanan yang harus dibuat dari jalan terdekat sampai ke power plant kita yang rata-rata di pegunungan, itu juga harus dibangun semua. Itu fase-fase konstruksi. Fase konstruksi ini bervariasi ya, tergantung lokasinya, kesulitannya juga. Rata-rata antara minimal 1,5 tahun lah ya untuk konstruksi ini. Maka ada yang lebih dari 2 tahun juga. Sekarang dengan adanya COVID ini lebih delay lagi, banyak perusahaan yang delay gitu ya. Kemudian setelah ini selesai, baru fase produksi. Fase produksi ini adalah kita sudah mulai punya listrik yang dijual kepada PLN, dan PLN kemudian menyalurkan kepada masyarakat. Nah, disinilah kita mulai punya profit, punya income. Jadi di tahapan eksplorasi dan konstruksi itu kita belum punya income. Jadi itu pakai uang sendiri dulu. Uang sendiri dari investor, kalau proyeknya disupport oleh penjamin dari bank-bank di luar negeri. Nah, satu lagi, unfortunately, bank di Indonesia itu belum banyak, atau belum banyak yang mau mensupport proyek-proyek infrastruktur yang besar seperti ini. Jadi biasanya proyek-proyek panas bumi seperti ini, infrastruktur yang seperti ini disupport oleh konsorsium bank dari luar negeri. Kemudian kita lihat fungsi-fungsi apa saja sih yang ada di satu perusahaan di panas bumi itu. Ini saya bicara di perusahaan panas bumi sebagai owner ya. 1, fungsi subsurface atau exploration misalnya begitu ya, disebut tempat lain. Di sini kumpullah para teman-teman yang latar belakangnya itu geologi, geokemis, geofisikis, reservoir, kemudian well testing, yang seperti itu. Fungsi mereka ini memang harus diakui sebagai backbone, tulang punggung dari sebuah perusahaan panas bumi, karena mereka mulai dari eksplorasi, kemudian pada saat konstruksi mereka melakukan well testing, sampai produksi mereka terus menjaga sumur itu. Jadi mereka end to end dari dari ujung sampai ujung itu mereka semua yang menjadi think tank dan tulang punggung dari sebuah perusahaan panas bumi, gitu ya. Di sini memang dibutuhkan orang-orang dengan spesifikasi tertentu. Nggak bisa dari lulusan ekonomi masuk situ, nggak bisa. Teknik sipil nggak akan bisa masuk ke situ. Teknik kimia nggak akan bisa masuk ke situ, karena ini sangat spesifik skills-nya yang dibutuhkan dan sudah dipelajari zaman kuliah. Jadi mereka tidak punya waktu lagi untuk belajar dari nol sambil bekerja. Jadi di sini di tim subsurface ini rata-rata memang sudah orang-orang yang background-nya spesifik di geologi rata-rata ya. Atau di teknik perminyakan, ya, ada juga. Kemudian juga ada tim drilling. Tim drilling ini hanya berfungsi pada saat eksplorasi dan konstruksi. Kalian tahu lah, kalau yang background-nya teknik perminyakan tahu seperti apa kerjanya drilling. Nah ya itulah yang terjadi. Jadi di sini di drilling ini rata-rata yang dibutuhkan itu latar belakangnya teknik perminyakan, teknik mesin, dan lain-lain ya. Kemudian ada tim konstruksi. Tim konstruksi ini adalah tim
atau departemen yang mengurusi pembangunan pembangkit listriknya. Berikut dengan pipa-pipanya, berikut dengan jalan, fasilitas umum segala macam yang ada di dalam suatu kompleks power plant. Di sini biasanya yang kumpul adalah orang-orang dengan latar belakang teknik sipil, teknik konstruksi, teknik mesin, dan lain ya. Jadi mereka bertanggung jawab mulai dari tahap eksplorasi sampai konstruksi. Produksi sebetulnya mereka masih tetap ada sebagian, tapi tidak semua ya, untuk memaintain fasilitas pembangkit listrik atau power plant yang sudah ada. Kemudian fungsi lainnya atau departemen lainnya yang sangat besar dan ada itu adalah safety, health, and environment. Key. Ini juga tulang punggung dari sebuah perusahaan panas bumi, karena tipikal dari industri seperti ini, industri energi itu sangat highly concern terhadap safety, ya, terhadap health dan juga terhadap lingkungan. Di sini biasanya yang kita cari itu ya lulusan teknik lingkungan, lulusan kesehatan masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan yang latar belakang tidak ada kaitan dengan itu bisa masuk juga. Asal mereka bisa punya pengalaman kerja atau kadang-kadang bisa belajar dari nol. Di Supreme sendiri, senior manager safety, health and environment-nya latar belakangnya adalah teknik kimia dari ITB. Jadi, not necessarily itu. Safety, health and environment ini relatif umum, terbuka untuk banyak subjek pendidikan. Kemudian kita bicara tim produksi. Nah, tim produksi ini biasanya direkrut terakhir ini. Setelah kita selesai eksplorasi, sudah tahu berapa megawattnya akan kita produksi, kemudian tim konstruksi melakukan pembangunan pembangkit listrik dengan semua fasilitas yang ada, barulah di ujung-ujung persiapan commissioning, tim produksi masuk. Tim produksi ini adalah orang-orang yang menjalankan power plant, pembangkit listrik itu. Operator, teknisi, supervisornya, bagian warehouse, gudang, dan lain-lain, itu segala macam itu ada di tim produksi semua. Di sini, umumnya latar belakang yang kita cari itu adalah teknik listrik, elektrolistrik, ya harus kuat. Kemudian teknik mesin, dan juga teknik kimia. Produksi ini sebetulnya juga ada tim lain yang bekerja untuk well testing tadi ya. Well testing itu juga di beberapa perusahaan masuk ke produksi juga. Jadi mereka melakukan sampling terhadap sumur-sumur yang ada. Nah, well testing itu biasanya ada latar belakangnya juga bermacam-macam juga. Kemudian juga di produksi ini ada juga posisi kimia, chemical ya, field chemist ya. Ini biasanya latar belakangnya kimia murni. Kemudian ya, layaknya di semua perusahaan yang ada pasti ada support ya di situ. Bagian support itu ada bagian finance, HRD, external relations atau public relations atau communications, ada bagian IT, ada bagian supply chains. Supply chains ini yang mengurusi procurement dan pembelian barang-barang, penyimpanan barang-barang, logistiknya, pengiriman barang-barang itu yang sudah dibeli, diimport dari luar negeri, bagaimana dikirimkan ke site. Kemudian ada bagian medical juga. Nah, di sini terbuka sih opportunity untuk yang latar belakang pendidikan apa saja. Maaf ya, saya ambil minum ya. Jadi tidak ada spesifikasi khusus, meskipun misalnya kalau finance ya memang diutamakan latar belakangnya latar belakang finance and accounting gitu ya. HRD sendiri mungkin orang psikologi tapi tidak mesti. Saya bukan psikolog tapi saya survive di HRD sudah lebih dari 20 tahun gitu ya. IT dan lain-lain. Jadi inilah kalau teman-teman bisa lihat semua, kira-kira inilah gambarannya. Lowongan kerja itu fungsi-fungsi yang di dalam yang ada di dalam sebuah perusahaan panas bumi itu apa saja, dan di tahapan apa saja mereka dibutuhkan, dan latar belakang yang dibutuhkan itu apa saja. Jadi dari sekarang kalian sudah bisa mungkin meraba-raba, oh saya lebih suka ke sini, saya lebih cocoknya ke sini, saya akan pursue ke situ. Oke, selanjutnya, siapa yang dicari oleh perusahaan? Sebelumnya saya minta maaf ya kalau bahasa Indonesianya agak-agak tidak common ya, karena ini saya translate dari bahasa Inggris. Materi saya sebelumnya di tempat lain itu bahasa Inggris, jadi
saya translate ke bahasa Indonesia kadang agak kurang pas gitu. Yang kita cari oleh perusahaan itu adalah kepada para fresh graduate itu kita cari talent muda. Talent itu ya bibit-bibit muda, anak-anak muda yang bagus-bagus, yang satu memiliki catatan akademis yang bagus, jadi punya catatan akademis yang bagus, IPK-nya bagus, bukan IPK-nya pas-pasan ya, tapi IPK-nya something beyond the standard, ya. Kemudian memiliki perkembangan terkini dengan industri yang sedang dilamar terkait dengan latar belakang pendidikannya. Jadi kalau kalian latar belakangnya pendidikannya misalnya geologi, kalian mau melamar sebagai geologis di sebuah perusahaan panas bumi, at least kalian harus tahu gitu, punya wacana, punya sedikit pengetahuan tentang seperti apa sih geologi di industri panas bumi itu seperti apa yang dicari, bagaimana proses kerjanya sekilas begitu ya. Jangan sampai kalian datang melamar kemudian blank, tidak tahu apa-apa. Karena kalau kalian datang interview kemudian blank nggak tahu apa-apa, itu biasanya udah dicoret situ, udah si interviewernya sudah tidak impress dengan Anda begitu. Jadi tahu, coba ikuti perkembangan terkini dengan industri yang sedang dilamar yang terkait dengan latar belakang pendidikan Anda. Kemudian yang kita cari adalah orang yang passionate. Passionate ini bahasa Indonesianya apa ya? Bergairah dalam konteks positif ya. Punya gairah passion gitu. Passion terhadap apa yang dia kerjakan. Saya kuliah di teknik perminyakan dan saya passion untuk hal itu gitu. Itu biasanya kelihatan gitu pada saat interview itu bagaimana mereka punya passion di bidang itu, bagaimana mereka menunjukkan bahwa mereka cukup aktif selama di kampus terkait dengan dunia pendidikannya dan lain-lain dengan latar belakang pendidikannya. Itu yang kita cari juga. Jadi bukan yang datang kemudian lemes-lemes, loyo-loyo, nggak tahu apa-apa begitu. Itu bukan yang kita cari. Kemudian yang keempat adalah yang kita cari adalah kandidat yang punya latar belakang organisasi yang bagus. Ya. Misalkan ada satu kandidat bagus dengan IPK 3,8, tapi kerjanya cuma di kampus saja. Belajar di lab, belajar penelitian, belajar di lab. Sementara di satu sisi ada pelamar dengan IP 3,6, tapi pengalaman organisasinya luar biasa. Dia pernah memimpin asosiasi mahasiswa geologi misalkan se-Indonesia, mewakili Indonesia untuk olimpiade di mana, kemudian dia memimpin kepanitiaan apa, dia ketua senat mahasiswa segala macam. Saya pribadi dan juga kebanyakan orang-orang HR dan para user di perusahaan itu akan memilih yang kedua, yang IP-nya sedikit di bawah, tapi pengalaman organisasinya bagus. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah bagus di organisasi, anak-anak muda yang sudah berorganisasi sejak kuliah dan track record-nya itu bagus, biasanya mereka sudah punya dasar yang bagus untuk bisa berinteraksi dengan orang. Mereka sudah tahu bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana memimpin suatu tim, bagaimana caranya bernegosiasi, itu sudah terdidik. Kalau yang belajar saja di lab saja gitu, bikin makalah cuma situ saja, itu biasanya begitu masuk ke dunia kerja akan struggling karena dalam banyak kasus mereka tidak tahu bagaimana harus berinteraksi dengan orang. Karena kalau kalian harus tahu pada saat kalian kerja itu bukan cuma kalian kerja sendiri, udah TikTok ngadepin laptop sendiri, enggak. Kalian harus berinteraksi dengan orang. Tahu-tahu ditugaskan mengerjakan proyek sesuatu harus memimpin orang. Mimpin yang 20 orang yang usianya lebih tua daripada Anda, yang lebih senior daripada Anda gitu. Nah, kalau kalian tidak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang sejak dari kuliah, itu kalian akan blank pada saat masuk ke kerja itu struggling pasti di situ. Itu alasannya kenapa orang-orang dengan pengalaman organisasi yang bagus itu punya nilai plus. Kemudian yang kita cari juga yang memiliki disiplin diri dan semangat juang yang tinggi ya. Disiplin diri ini gampang saja sih. Panggilan tes jam 8, interview jam 3, kalian datang jam 8 dan 15 itu sudah bikin si interviewernya ilfeel. Istilahnya ilfeel, udah
udah nggak tertarik karena Anda tidak punya disiplin diri, tidak punya disiplin yang baik terhadap pengelolaan waktu. Kemudian semangat juang yang tinggi itu juga kita hargai. Kemudian memiliki kepercayaan diri yang baik ya. Kepercayaan diri yang baik bukan arogan, bukan kepede-pedean. Kepercayaan diri yang baik itu biasanya muncul dari bekal diri Anda. Begitu Anda memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, Anda tahu banyak hal, Anda bisa bicara dengan percaya diri bahwa apa yang sudah Anda tahu itu. Tapi kalau Anda nggak tahu apa-apa, kemudian ngoceh, ngaco jadinya. Itu bukan percaya diri jadinya, jadi kepede-pedean. Kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, ini juga harus dibelajar juga dari sekarang, karena balik lagi yang tadi, pada saat dunia kerja, itu kalian tidak cuma kerja sama laptop satu saja. Kalian harus meeting, kalian harus presentasi, kalian harus ngomong sama bos, kalian harus ngomong sama vendor, kalian harus ngomong sama kontraktor di luar, dan itu butuh kemampuan komunikasi. Di mana belajarnya? Ya di organisasi. Jadi makanya latar belakang organisasi itu penting. Kemudian yang terakhir yang kita cari juga dengan era sekarang ini dan juga investor panas bumi yang sebagian besar adalah dari luar negeri, kita cari candidate yang good in English. Supaya tidak gelagapan nantinya pada saat berinteraksi dengan dunia internasional. Nah, sedikit tips dari saya, apa yang harus kalian lakukan, mulai dari sekarang, pesan saya, belajar dengan serius ya, karena waktu itu cepat. Ya, tahu-tahu udah lulus ya, tahu-tahu Anda tidak punya bekal apa-apa gitu. Cuma IP tinggi, tapi sebetulnya cuma karena bagus di ujian saja, tapi fondasinya nggak ada. Gitu. Ada loh yang kayak gitu. Dia IP tinggi karena dia ngejar ujian aja. Jadi pada saat ujian bagus, ngerjain tugas, tapi sebetulnya fondasinya dia tidak menguasai, sehingga nggak dapat apa-apa pada saat ditanya interview, dibolak-balik pertanyaannya di gelagapan sendiri. Gitu. Jadi belajar dengan serius, kemudian cari tahu pengetahuan yang lebih mendalam. Jangan kadang-kadang apa yang didapat di kampus tidak 100% itu yang akan kita pakai. Jadi cari pengetahuan di luar yang lebih mendalam, update dengan dunia luar. Jadi kalau kalian teknik minyak, cari tahulah perkembangan dunia perminyakan di luar. Kalian tertarik di industri panas bumi, cari tahulah tentang seperti apa sih panas bumi di Indonesia itu saat ini. Kemudian berpartisipasi dalam penelitian, seminar, kajian ilmiah seperti itu, karena ini banyak sekali keuntungannya. Kemudian perluas network, gunakan medsos untuk ini ya. Jadi medsosnya dipakai untuk hal yang positif, nggak cuma selfie-selfie saja. Sekarang ada LinkedIn gitu ya, yang bisa dipakai juga untuk menyebarkan network kalian. Kalian follow lah itu. Kalau kalian tertarik di industri panas bumi, ada LinkedIn atau Instagram perusahaan-perusahaan panas bumi, kalian follow itu. Siapa tahu suatu hari kemudian muncul ada job vacancy di situ. Kita butuhkan ini, kalian lebih cepat taunya gitu kan. Segera tahu, hidupkan notifikasi gitu. Kemudian aktif di organisasi, seperti sudah saya jelaskan tadi, aktif di organisasi karena organisasi itu mengajari kalian banyak hal yang tidak kalian dapatkan di kampus. Maksudnya bukan di kampus, di bangku kuliah di dalam kelas. Gitu ya. Jadi organisasi ini mengajarkan kalian kemampuan soft skill, kemampuan untuk interpersonal dengan manusia. Kemudian cari pengalaman magang. Saya nggak tahu sekarang apa sudah wajib ya di semua perguruan tinggi. Kalau sudah wajib lebih bagus lagi ya. Kalau tidak, kalau belum wajib di perguruan tinggi tertentu, coba usahakan untuk inisiatif cari pengalaman magang di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang panas bumi. Nggak tahu nih bisa masuk. Karena itu jadi modal yang bagus buat Anda. Kemudian perbaiki bahasa Inggris dari sekarang. Saya yakin generasi-generasi kalian ini bahasa Inggrisnya sudah lebih bagus daripada generasi saya dulu. Kemudian belajar berpikir global mulai dari sekarang. Kemudian satu hal lagi, berpartisipasi dalam kegiatan volunteer itu juga bagus ya. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang itu dituntut untuk punya corporate social responsibility, tanggung jawab sosial. Apalagi industri panas bumi ini
adalah industri yang ngacak-ngacak alam nih, gitu ya. Kita membuka lahan, kita ngebor segala macam, dan kita melewati desa, kampung, dan segala macam yang kita buka jalan. Sehingga kita dituntut untuk punya tanggung jawab sosial untuk menghidupkan masyarakat di sana secara perekonomian, secara pengetahuan, dan lain-lain. Sehingga kalau kita dapat kandidat yang melamar, sudah punya pengalaman latar belakang volunteer, itu lebih enak. Biasanya kalau ada program-program volunteer, CSR di perusahaan, akan kita tawarkan kepada karyawan, banyak yang tertarik untuk apply. Terakhir dari saya, nikmati hidup, jalani hobi. Hobi itu bagus untuk balancing. Jadi nggak cuma kuliah, organisasi segala macam, tapi juga punya hobi, sehingga hidup Anda itu balance. Ibarat naik pesawat itu jangan oleng ke kanan, juga jangan oleng ke kiri, tapi balance. Itu yang membuat pesawat itu survive di udara, kan dia balance dan stabil. Oke, dari saya cukup rasanya. Sudah 20 menit belum ya presentasinya, sharingnya? Belum, Pak. Belum? Belum. Oke. Tapi ini materinya sudah selesai. Kita diskusi saja deh. Kita lebih banyak diskusi, lebih enak. Ya, baik, Pak. Baik. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Baik, terima kasih, Pak. Untuk para petanya, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand atau chat yang tersedia. Perlu saya sampaikan, kami membatasi sesi tanya jawab selama 40 menit. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih moderator dan host telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Raihan, mahasiswa tahun ketiga di Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya untuk Pak Hardi, dari pengalaman Bapak gitu ya sebagai praktisi human resources di Supreme Energy, apakah perusahaan block operator atau operator WKP itu biasa hire tenaga kerja ex-kontraktor gitu Pak? Misalkan untuk di fase exploration dan development di suatu field tertentu gitu yang baru. Terima kasih Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Raihan. Pertanyaannya, apakah perusahaan owner atau operator itu, operator WKP itu akan merekrut orang yang pernah kerja di perusahaan kontraktor begitu ya? Bisa saja, banyak juga kejadiannya seperti itu. Di tempat saya, di tempat teman-teman yang lain, di perusahaan panas bumi yang lain juga terjadi begitu. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman ya. Jadi misalkan kita butuh, seperti saya butuh mechanical supervisor untuk masalah piping begitu ya. Dan yang kita rekrut adalah karyawan yang bekas dari perusahaan third party, kontraktornya dari Pertamina Geothermal yang sudah mengerjakan di Lahendong, Sulawesi Utara, gitu ya. Jadi dia sudah punya pengalaman di situ, sehingga kita ambil gitu. Jadi bisa saja sih. Jadi tidak harus langsung bercita-cita langsung harus masuk ke owner company. Tidak juga seperti itu, karena kita nasib orang kan beda-beda ya. Ada yang langsung straight masuk ke owner company, ada yang belok dulu baru masuk gitu. Jadi bisa saja kita juga akan terima itu. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Rahmadani Ikhlasul. Permisi, Pak, mau tanya. Kalau untuk basic engineering fisik, maka akan berperan penting di fase apa ya? Apakah eksplorasi, konstruksi, atau produksi? Terima kasih. Teknik fisika ya. Teknik fisika bisa dipakai di mana-mana sih pada dasarnya ya. Pada saat eksplorasi bisa, konstruksi juga bisa. Saya lupa cerita bahwa salah satu teknisi yang saya rekrut untuk power plant kami di Muara Labuh, Sumatera Barat 2 tahun lalu, itu ada yang latar belakang
Terima kasih, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Fitra Aulia dari S1 Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta. Izin bertanya, di lapangan seberapa kompetitif orang yang punya kemampuan expert dalam berbahasa Arab dibandingkan dengan yang punya kemampuan expert di bahasa Inggris? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Bahasa Arab. Oke, kalau kalian dari sekarang tujuannya memang mau kerja ke Arab sana, perminyakan di sana, ya mungkin itu akan berguna ya. Meskipun di sana sendiri juga pada dasarnya banyak dipakai bahasa Inggris. Karena misalkan di Qatar gitu ya, ada Qatar Petroleum atau Rasgas gitu yang di sana, atau Qatar Gas, atau juga Exxon Mobil yang besar di Qatar itu, rata-rata mereka juga pakai bilingual, dua bahasa antara Inggris dan Arab. Jadi kalau kalian aim-nya memang mau ke sana, bahasa Arab itu akan membantu untuk sehari-hari. Tapi kalau menurut saya, untuk lebih fleksibel, lebih versatile, kalian bisa kemana-mana, itu bahasa Inggris lebih baik. Bahasa Inggris plus bahasa Arab itu perfect sekali. Tapi kalau seandainya harus memilih di antara dua, saya sarankan bahasa Inggris itu dulu sebagai fondasi, karena ya itu tadi, lebih fleksibel, bisa dipakai di mana-mana kalau bahasa Inggris itu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak. Ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari mahasiswa dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Untuk pertanyaannya adalah, apakah untuk kegiatan magang haruskah sesuai atau relevan dengan job desk pekerjaan yang akan dilamar di kemudian hari? Sedikit advice untuk mahasiswa Mechanical Engineering, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Untuk magang, begini, kalau magang pastinya harus sesuai sama latar belakang pendidikan, itu pasti ya. Jadi tidak mungkin anak psikologi ingin magang ke bagian well testing, nggak mungkin. Anak kimia mau magang ke bagian HR atau finance, nggak mungkin. Jadi kalau magang itu memang aturannya strict dengan latar belakangnya. Kalau yang mau masuk ke subsurface harus latar belakang geologi, misalkan begitu. Kalau yang mau magang ke finance, ya latar belakangnya finance begitu. Jadi untuk magang memang latar belakang itu penting, sesuai begitu ya. Dan kita memang carinya yang latar belakangnya cocok. Tapi untuk melamar pekerjaan nanti bisa apa saja dan tidak sesuai dengan job desk pada saat magang itu nggak penting juga sih. Yang penting yang dicari pada saat pelamar, yang dilihat oleh recruiter pada saat kalian mengirimkan CV adalah pengalaman magang kalian di mana itu sudah cukup. Kalau seandainya pengalaman magang kalian matching dengan apa yang kalian lamar sekarang, itu adalah satu plus point, suatu hal yang bagus sekali. Tapi kalau seandainya tidak signifikan, misalnya magangnya sedikit melenceng dari apa yang dilamar sekarang, itu sebenarnya tidak jadi masalah. Yang penting dilihat kita adalah punya pengalaman untuk magang di dunia kerja. Ya, mudah-mudahan menjawab. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Yusuf ya, dari Teknik Perminyakan UPN. Pertanyaannya, biasanya untuk fresh graduate itu mengisi di posisi apa saja ya, Pak? Lalu untuk lowongan experience seberapa besar peluangnya? Terima kasih. Oke, baik. Saya harus begini. Semua kembali kepada strategi dari perusahaannya masing-masing ya. Tapi saya bicara dalam segi normatif yang biasa terjadi, dan secara baik itu terjadi. Biasanya satu perusahaan itu akan mengkombinasikan antara yang experience dengan yang fresh graduate. Begitu. Kenapa? Karena kita juga butuh suksesi supaya yang muda-muda yang fresh graduate ini suatu hari bisa naik menggantikan yang experience. Begitu. Karena yang experience biasanya kan pengalaman udah usianya udah 30-an, 40-an begitu ya. Sementara yang fresh graduate kan masih 22, 23 gitu. Jadi proses succession plan-nya itu jalan. Nah, saya tanya lagi pertanyaannya, seberapa posisi apakah yang
yang bisa diisi oleh fresh graduate, begitu pertanyaannya kan. Jadi gini, di satu perusahaan itu ada jenjang karirnya. Jadi misalkan geologi itu ada junior geologist, senior geologist, dan di atasnya lagi misalnya ada beberapa grading untuk geologis itu. Chief of apa di atasnya lagi, begitu ya. Nah, demikian juga dengan safety misalnya, junior safety officer di lapangan, safety officer, senior safety officer, begitu. Jadi ada gradingnya, ada career path-nya gitu. Nah, kemana kalian bisa masuk sebagai fresh graduate? Biasanya fresh graduate melamar masuknya kalau posisi yang junior itu, gitu ya. Masuk ke posisi junior itu untuk kemudian belajar untuk bisa naik suatu waktu jadi lebih tinggi lagi gitu. Di posisi apa saja, di fungsi apa saja, tergantung sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, biasanya kalau seandainya sebuah operator pembangkit panas bumi baru mulai jalan, itu biasanya banyak tuh yang direkrut yang fresh graduate. Mulai dari posisi macam-macam, operator, teknisi, supervisor, engineer, dan well testing, chemist itu juga dicari. Banyak sekali yang fresh graduate karena memang prinsipnya kita juga mau groom dari bawah gitu ya. Seperti waktu dilakukan Supreme, waktu kita membuka pembangkit listrik di Muara Labuh, Sumatera Barat, itu banyak sekali anak-anak fresh graduate yang masuk. Ya pengalaman kerja sedikit-sedikit di bawah 2 tahun itulah ada juga. Tapi mayoritas memang fresh graduate karena kita memang spiritnya waktu itu ingin mendidik mereka semua supaya dalam beberapa tahun ke depan sudah jadi. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Andre Okvironi, mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Untuk penerapan ilmu elektronika pada energi panas bumi ini kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih. Elektronika ya, elektronika itu harus lemah ya. Oke. Memang begini, jadi kalau seandainya di panas bumi untuk yang di power plant itu memang diutamakan yang harus kuat atau listrikan, yang benar-benar kelistrikan begitu. Elektronika, honestly speaking, tidak terlalu relevan gitu ya. Kalau seandainya masuk ke power plant itu tidak terlalu relevan. Tapi bisa jadi juga mungkin ada fungsi-fungsi tertentu yang support yang bisa masuk, itu bisa jadi. Tapi kalau mau masuk ke inti dari bisnisnya, core timnya, itu tim produksinya yang saya sebutkan tadi, itu biasanya memang dikuasai oleh teknik kimia. Teknik kimia kenapa dipakai? Karena kita kan banyak bicara uap di sini, panas bumi, steam dan segala macam. Jadi orang-orang teknik kimia di sini kepakai. Kemudian teknik mesin, teknik listrik. Juga ada beberapa teknik fisika. Tapi kalau elektronika, so far tidak banyak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Morris Yanipar. Apakah durasi magang berpengaruh bagi fresh graduate Pak? Terima kasih. Gini, durasi magang itu tergantung ya. Kalau kalian magangnya lama tapi nggak ada yang dikerjain juga, ngerjain cuma fotokopi gitu-gitu mau ngapain? Ya kan? Jadi begini, durasi mungkin bisa pengaruh kalau kalian dikasih pekerjaan yang sangat baik, yang sangat powerful, yang bisa kalian pakai untuk kalian jual gitu ya. Ada juga magang yang hanya 1 bulan karena memang persyaratan dari kampusnya, atau 2 bulan misalkan begitu ya, 1 bulan atau 2 bulan, tapi penugasan yang dikasihnya sangat-sangat strategik gitu ya. Seperti waktu itu kita ada mahasiswa magang dari Fakultas Hukum UI. Begitu dia masuk, dia sudah terlibat pada saat proses financial close. Itu pada saat itu kita penyusunan financial close itu apa ya? Kita dealing dengan penyandang dana, lender dari proyek kami, sehingga banyak sekali dokumen yang harus diolah, perjanjian-perjanjian internasional yang harus diolah gitu, dan anak ini masuk ke situ gitu. Nah itu meskipun dia cuma 1 bulan di situ, tapi ilmu yang dia dapat luar biasa gitu. Atau juga pernah ada juga anak yang masuk ke bagian subsurface, dia cuma magang 6 minggu karena waktu itu dia sedang libur panjang atau gimana, saya lupa ya.
Tapi pada saat itu dia langsung diajak mengolah data. Mengolah data suatu sumur yang kapasitasnya diragukan pada saat itu. Jadi dia terlibat ke sesuatu hal yang strategik, nggak perlu lama, tapi impact-nya luar biasa. Dan dia benar-benar dapat ilmu yang bagus yang mungkin tidak semua orang dapat, tidak semua mahasiswa dapat gitu. Nah, saran saya, kalau kalian menulis CV, kalian sebutkan magang, sebutkanlah secara singkat ya apa yang dikerjakan pada saat magang itu. Sehingga orang juga tahu pada saat magang itu kalian ngapain. Benar-benar bekerja dengan baik, ikut proyek-proyek strategis, atau mengolah sesuatu yang bersifat strategis, atau hanya disuruh-suruh aja sini fotokopi, begitu-begitu. Itu kan beda ya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Muhammad Bintang Cogan Alam dari Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta. Pertanyaannya, saat ini kan lagi ramai-ramainya masalah RUU Cipta Kerja. Menurut Bapak sendiri, apa pengaruh RUU ini terhadap iklim investasi dan pengembangan panas bumi di Indonesia? Terima kasih, Pak. Oke, Bintang. Oke, pertanyaannya berat. Saya tidak di posisi untuk menjawab. Begini, saya berusaha senetral mungkin di sini ya. Begini, satu, RUU Cipta Kerja sendiri itu luas sekali ya. Jadi kalau kita bicara RUU Cipta Kerja ini sebetulnya kan ini sebuah terobosan baru di Indonesia ya. Sekaligus juga saya educate kalian ya. Kalau kalian selama ini mungkin saya agak terganggu karena beberapa hari ini hoax luar biasa sekali menyebar. Mengatakan ini itu yang sudah saya baca sendiri ya. Itu tidak seperti itu isinya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah suatu hal terobosan baru di Indonesia, yang biasanya Indonesia itu punya undang-undang tenaga kerjaan sendiri, undang-undang lingkungan sendiri, undang-undang investasi sendiri, undang-undang untuk pembangunan daerah sendiri, undang-undang untuk pembangunan pabrik, untuk kesejahteraan sosial sendiri, pecah-pecah sendiri, mencelat dewi-dewi. Ya. Nah, inilah di era sekarang berusaha ditarik jadi satu. Berusaha ditarik satu, dijadikan satu bundle, satu undang-undang yang menarik dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Begitu ya. Tujuan utamanya memang ingin menarik investor supaya proses lebih mudah, supaya perizinan tidak terlalu banyak disikut-sikut oleh mafia perizinan dan lain-lain. Dan ini hulu sampai hilir begitu ya. Apakah ini akan berdampak terhadap iklim investasi dan pengembangan panas bumi di Indonesia? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena dengan begitu para investor-investor dari luar melihat bahwa kita lebih kondusif, mereka itu diganggu loh. Investor yang akan masuk itu banyak sekali diganggu di sini. Jadi mereka juga headache, dan makanya mereka juga pergi. Asal kalian tahu saja bahwa pada saat Cina digoyang oleh Amerika karena isu COVID, Amerika dan beberapa perusahaan Eropa kan banyak yang menarik diri dari investasi di Cina. Gitu ya. Mereka tidak mau lagi berurusan dengan Cina karena alasan segala macam yang sudah politik dan sudah perang dagang dan segala macam. Di situ awalnya adalah digadang-gadang bahwa investasi itu akan masuk ke sini. Gitu ya. Oh, lepas dari Cina ini masuk ke sini. Kenyataannya tidak. Kenyataannya itu belok ke Thailand, ke Vietnam. Begitu. Kenapa? Karena mereka lebih kondusif. Ya, mereka lebih kondusif dan produktivitas orang-orang penduduknya, masa warga negara itu lebih tinggi daripada produktivitas di Indonesia. Nah, inilah yang coba sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu coba dibuat supaya iklim investasi ini lebih kondusif. Kemudian isu yang beredar, apa iya tenaga kerja dikorbankan gitu ya? Itu yang beredar itu hoax kebanyakan. Karena saya sendiri baru sampai tadi malam saya baca satu persatu itu ya, yang aspek-aspek ketenaga kerjaannya tidak semengerikan itu, tidak seburuk itu. Yang katanya pesangon dari 32 kali jadi anjlok berapa, tidak ada itu. Jadi hati-hati juga menyaring informasi gitu ya. Memang lebih fleksibel, dibuat lebih fleksibel iya, tapi tidak seburuk itu perlakuannya. Oke,
Mudah-mudahan menjawab. Jangan bicara politik ya. Terima kasih, Pak. Ya. Topiknya. Lanjut ke pertanyaan dari saudari Hafizah Iza. Seperti yang Bapak bilang tadi, investasi terbanyak pada PLTP yaitu pada tahap eksplorasi. Sementara untuk resikonya juga cukup besar. Bagaimana cara Bapak untuk menarik minat dari investor? Terima kasih, Pak. Oke, Hafizah Iza, saya mau share saja pengalaman kita waktu di Supreme ya, waktu pertama kali dulu. Jadi Supreme itu, nanti kalian kalau mau lihat profil Supreme bisa lihat di websitenya www.supreme-energy.com _energy.com. Nah, di situ kelihatanlah profil kita seperti apa. Jadi kita punya 3 proyek di Sumatera, semuanya di Sumatera. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Yang Sumatera Barat sudah beroperasi sejak awal tahun lalu di Muara Labuh, itu 4 jam dari Kota Padang. Kita mengambil titik panas bumi yang bersumber dari Gunung Kerinci. Kemudian proyek kedua di Sumatera Selatan, itu letaknya di Rantau Dadap, itu sebetulnya berbatasan antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat. Kemudian nah, yang di Rantau Dadap ini, Sumatera Selatan ini masih dalam tahap konstruksi. Kita membangun pembangkit listriknya. Mudah-mudahan, insya Allah kalau semua smooth tahun depan, pertengahan tahun depan kita sudah mulai berproduksi. Kemudian tahap proyek ketiga kita ada di Raja Basah, Lampung Selatan. Ini masih tahap eksplorasi. Gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Bapak menarik minat dari investor? Oke. Ini saya share aja pengalaman di Supreme Energy dulu. Memang tidak mudah ya menarik investor itu. Memang butuh butuh network, butuh kerja keras dan segala macam. Yang kita jual saat itu adalah satu, bahwa yang dijual oleh Supreme pada saat itu oleh Bapak Supramu ya, pemilik Supreme, pendiri Supreme dan juga tim intinya pada saat itu, satu, kita punya potensi yang bagus. Potensi panas buminya, itu yang dijual dipresentasikan kepada investor-investor dari luar negeri itu ya. Kemudian yang kedua, kita punya sumber daya manusia yang bagus. Nah, ini jangan salah, kita punya sumber daya manusia yang bagus, itu juga yang dijual. Dalam konteks ini adalah kita punya tim subsurface, geologis, geochemist, geofisis, segala macam reservoir itu bagus-bagus semua. Yang top quality itu yang dijual. Kemudian yang ketiga yang kita jual adalah kita punya fondasi yang bagus dan histori yang bagus dalam hal panas bumi segala macam itu. Jadi kira-kira itulah yang kita jual kepada si investor untuk bisa menarik mereka untuk bisa berinvestasi ke Indonesia. Mudah-mudahan menjawab, Hafizah. Baik, Pak. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan dari Saudara Aan PR. Selamat siang. Izin bertanya, dalam recruitment engineer terutama untuk fresh graduate, mana yang akan recruiter pilih jika secara IPK setara, soft skill setara? Namun perbedaannya, A memiliki pengalaman organisasi yang lebih namun tidak ada sertifikat kompetensi, dan B memiliki sertifikat kompetensi yang mumpuni namun tidak ada pengalaman organisasi apapun. Terima kasih, Pak. Oke. Ini tidak ada aturan matematisnya ya, karena sebetulnya HRD itu seni juga gitu ya. Memilih orang itu seni juga. Kalau saya akan pilih yang A. Dia punya pengalaman organisasi yang banyak, tapi sertifikasi belum punya. Kenapa? Saya bisa trainingkan dia sertifikasi pada saat dia sudah masuk ke tempat saya. Tapi kalau dia tidak punya pengalaman organisasi, punya sertifikat kompetensi, dan soft skill-nya tidak bagus, begitu dia masuk, saya tidak bisa training dia soft skill berat itu, gitu ya. Tapi situasional sekali. Ada beberapa posisi-posisi yang memang dibutuhkan tidak banyak interaksi dengan orang, yang spesialis kerja sendiri, begitu ngolah data saja gitu ya. Ya mungkin pengalaman organisasi tidak kuat-kuat banget, asal dia bagus sekali itu bisa masuk juga sih. Tapi memang pengalaman organisasi itu secara umum akan mendukung. Mudah-mudahan menjawab, Aan. Baik, Pak. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan dari Ladiva Latif. Ingin bertanya, dengan kondisi pandemik seperti ini, dari banyak bidang lowongan kerja panas bumi yang sudah dijelaskan, menurut Anda yang
prioritaskan saat ini untuk diterima yang mana? Terima kasih. Oke. Tergantung perusahaannya, Ladify namanya ya. Tergantung perusahaannya dan tergantung juga ada di mana tahapannya. Saya sudah jelaskan kan tahapannya, ada eksplorasi, ada konstruksi, dan ada produksi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kasih contoh ini Supreme Energy yang di Rantau Dadap yang di Sumatera Selatan, itu kita sedang persiapan untuk, kita sudah jalan konstruksi dan kita sedang persiapan untuk produksi. Tahun depan kita mulai produksi. Dalam konteks perusahaan seperti itu, yang dicari pasti orang-orang produksi. Orang-orang produksi yang dicari. Jadi kita cari orang teknik mesin, teknik listrik, teknik kimia, begitu baik fresh graduate maupun yang punya pengalaman di power plant sebelumnya, begitu. Nah, beda lagi dengan misalkan ada Medco. Medco itu dia punya proyek baru di Dieng kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di Dieng apa Ijen ya, saya lupa. Jadi Medco Geothermal itu dia punya proyek baru di either Dieng atau Ijen, saya lupa ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Mereka itu masih tahapnya tahap exploration tahap awal gitu ya. Jadi masih cek lokasi, cek steam yang ditemukan di sana segala macam. Nah, untuk kondisi perusahaan seperti itu, yang mereka butuhkan adalah orang-orang yang mendukung eksplorasi. Mereka butuh geologis banyak, mereka butuh orang-orang well testing dan lain-lainnya gitu. Jadi tergantung tahapan perusahaannya. Jadi kalau bicara Supreme Energy yang di Rantau Dadap, kita mencari orang-orang yang bisa mendukung ke produksi saat ini. Tapi kalau seandainya di Medco itu mereka sedang cari orang-orang yang bisa mendukung dari tahap awal eksplorasi. Mudah-mudahan menjawab lah, Deva. Terima kasih, Pak. Lanjut ke pertanyaan dari Davroton Ulya. Selamat siang, Pak. Saya izin bertanya, apakah pada industri panas bumi di Indonesia sudah menggunakan teknologi berbasis industri 4.0, Pak? Terima kasih. Oke, Davroton Ulya, terima kasih pertanyaannya. Belum sepenuhnya ya, karena memang masih ada hal-hal yang bersifat manual dan juga lain-lainnya yang kita masih mengandalkan sumber daya manusia dan juga masih belum 100% ke teknologi berbasis industri 4.0. Mudah-mudahan menjawab. Baik, silakan selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan dari William dari UI, izin bertanya, untuk divisi Reservoir Engineering dan Earth Science di perusahaan Bapak, bagaimana ya Pak perbedaan kuantitas personelnya? Mungkin bisa menjadi referensi bagi saya khususnya, karena saya berencana untuk mengambil S2 dan masih bingung mengambil Geothermal Engineering atau Geothermal Exploration. Terima kasih, Pak. Oke. Yang ditanya bagaimana perbedaan kuantitas jumlah maksudnya ya, jumlah atau kuantitas ya. Kalau kuantitas jumlah ya. Reservoir Engineer dan Earth Science lebih banyak Reservoir Engineer yang dibutuhkan ya. Kenapa? Karena Reservoir Engineer itu begini. Reservoir Engineer itu sendiri ada di pusat yang mengolah data dan segala macam, tapi juga ada di lapangan yang melakukan well testing, mengecek kadar kimia dari steam dan lain-lain. Jadi secara jumlah karyawannya itu lebih banyak untuk di reservoir daripada di Earth Science. Karena Earth Science itu small group of people aja sih. Nggak sebanyak di reservoir. Reservoir kan ada yang di office Jakarta, ada yang di lapangan juga. Mudah-mudahan menjawab, William. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mika Seraftio. Izin bertanya, jika masih kebanyakan bank luar negeri yang menginvestasikan dananya untuk pengembangan PABUM di Indonesia, apakah pendapatan dan pemanfaatan yang dihasilkan dari proyek tersebut akan menguntungkan negara atau lebih ke investor asing? Dan bagaimana regulasinya? Terima kasih. Oke.
Baik, kalau regulasi saya tidak di posisi untuk menjawab soal regulasi karena saya tidak paham ya industri regulasi investasi. Tapi memang yang harus diketahui adalah banyak sekali proyek-proyek infrastruktur di negara Indonesia yang masih dibiayai oleh konsorsium bank dari luar negeri. Kenapa begitu? Saya tidak tahu. To be honest, saya tidak tahu. Mungkin juga bank-bank di Indonesia yang besar-besar itu, seperti misalkan Bank BNI, Mandiri, dan lain-lain, appetite-nya belum sampai ke situ. Mungkin ya, mungkin. Atau kredit appetite-nya belum sampai ke situ. Sehingga mereka belum sampai ke investasi yang seperti ini. Begitu ya. Jadi, apakah menguntungkan negara atau lebih ke investasi asing? Well, you know the answer. Mudah-mudahan menjawab meskipun tidak memuaskan karena I'm not in the position untuk menjawab ini. Baik, Pak. Ya. Masih lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rehan Izzat. Izin bertanya Pak Hardi terkait HR untuk siklus bekerja di Supreme Energy dan operator WKP lain. Apakah roster 2 minggu sampai 2 minggu seperti di oil dan gas, atau mungkin seperti di mining di mana terdapat siklus 8 minggu sampai 3 minggu? Dan apakah wajib relokasi tempat tinggal dekat WKP? Bila wajib, apakah di cover company atau untuk biaya relokasi? Terima kasih. Oke, begini. Supreme sendiri ya seperti saya bilang tadi ada tiga perusahaan ya. Jadi yang satu di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Ketiganya punya pendekatan yang berbeda karena lokasi yang berbeda juga. Kalau yang di Sumatera Barat, Supreme Energy Muara Labuh, itu relatif dekat dari kota. Jadi dari kota kabupatennya itu dekat sekali. Jadi mereka juga kalau mau makan siang juga keluar, 15 menit nyampe deh di pusat kotanya. Mau cari makan nasi padang, sate padang segala macam ada di situ. Jadi dalam konteks seperti itu, kita perlakukan mereka sebagai local hire, karyawan lokal di sana. Ada beberapa sih memang yang bukan orang sana, kita pindahkan, kita relokasi ke sana dengan bantuan-bantuan relokasi ya. Seperti sewa rumah, kemudian bantuan sekolah anak dan lain-lain begitu ya. Nah, kasus berbeda terjadi dengan yang di Rantau Dadap, yang di Sumatera Selatan, karena lokasinya ini jauh sekali dari kota. Jadi dari Lahat sampai ke site kita tuh butuh waktu sekitar 2 jaman lebih dan sangat remote sekali site kita itu, sehingga dalam konteks ini tidak mungkin mereka balik hari pulang pergi ke Lahat karena 2 jam lebih di jalan ya. Dan itulah jalannya melewati gunung, jurang dan segala macam. Jadi dalam konteks itu mereka kita buat sistem roster ganti-gantian itu. Kita pakai pola 2-1, 2 hari kerja 1 hari libur. Jadi ya either 10-5 atau 14-7 begitu kita atur seperti itu, atau 24-12 tergantung posisinya sih. Ada yang 24-12, kalau untuk orang-orang konstruksi biasanya 24-12. 24 hari kerja, 12 hari libur. Oke, mudah-mudahan menjawab, Rehan. Terima kasih, Pak. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Maulana. Pertanyaannya adalah, Pak, dalam kondisi pandemi seperti ini, lowongan pekerjaan yang sedikit, sebagai fresh graduate yang lulus saat keadaan pandemi ini, apakah lebih baik mengambil S2 terlebih dahulu atau melamar pada pekerjaan yang tidak sesuai bidang ya, Pak? Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke. Kalau ada dana, kalau ada minat, kalau ada kesempatan, sekolah saja nggak apa-apa ya. Karena memang perekonomian kita ini sedang sudah diambang resesi, diperkirakan baru akan recover itu 2022. Jadi kalau kalian memaksakan diri sekarang kerja, misalnya masuk nih yang buka lowongan sekarang misalnya di bank, jadi apa? Jadi sales kartu kredit gitu, atau sales KTA begitu. Ambil aja dulu deh. It goes back to you ya, kembali kepada teman-teman sendiri. Kalau memang ada kebutuhan
perekonomian yang harus disupport, gitu, harus sekarang kerja, dia jalani saja dulu deh. Apa yang dapat ya sudah kerja dulu, tapi jangan dijadikan itu sebagai pijakan. Jadi maksudnya begini, sudah sekarang kerjakan ini dulu apa yang ada, tapi begitu perekonomian mulai muncul, mulai bangkit, insya Allah awal 2022 begitu ya, cepat-cepat untuk kembali ke sana. Gitu. Jangan sampai sudah terlanjur dalam ke situ gitu. Atau pilihan kedua seperti yang saya bilang pertama tadi, kalau seandainya ada dana, ada minat, ada kesempatan untuk bisa sekolah S2, nggak apa-apa, sekolah aja dulu, sehingga pada saat nanti selesai, katakanlah di tahun, masuknya katakan 2021, apa 2000, ini masih keburu nggak ya, tahun ini udah nggak keburu lagi, udah lewat masa pendaftaran, 2021, selesai 2023, pada saat perekonomian sudah peak lagi, sudah bergerak lagi, sudah enak gitu, masuk. Gitu. Jadi kembali lagi ke keadaan Maulana sendiri atau teman-teman sendiri yang mengalami. Saya banyak, karena keponakan saya sendiri juga mengalami kayak gini ya, bingung mau bagaimana. Apakah saya harus sekolah lagi sekarang karena masuk kerja sekarang juga kesempatan tidak banyak, gitu ya. Jawaban saya sih, saya kembalikan lagi kepada masing-masing individu dan juga bagaimana kondisi yang kalian hadapi. Kalau kalian punya dana, kalau kalian punya kemauan dan kesempatan, bisa sekolah lagi ya itu bagus. Tapi kalau seandainya banyak juga kasus dana terbatas, saya sekarang harus lepas dari tanggungan orang tua, saya harus menghidupi diri sendiri. Iya, wow, to be honest, kita tidak hidup di dunia yang wonderland ya. Ini adalah kenyataan. Jadi kalau memang harus kerja dulu, banting setir misalkan ke bank, ya banyak tuh biasa ke bank atau ke bagian ke industri-industri lain, atau misalnya harus kerja di bagi industri yang tetap jalan sampai sekarang itu kayak industri makanan begitu ya. Ya jalani saja dulu. Siapa tahu nanti suatu hari atau pada saat perekonomian bangkit, usahakan untuk kembali kalau memang masih mau kerja di bidang yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Itu. Baik, Pak. Kemudian menjawab, Maulana. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Fadil Muhammad. Ingin bertanya, Pak, bagaimana sistem jual beli tenaga listrik yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan panas bumi? Karena yang saya tahu di Indonesia pembeli utama adalah PT PLN sebagai pemasok daya listrik komersil. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Fadil Muhammad. Jadi sistem kerja industri panas bumi ini adalah kita melakukan eksplorasi. Begini, pertama kita dapat izin WKP, wilayah kerja panas bumi, izin pengelolaan WKP ya, itu ditenderkan oleh pemerintah. Dari perusahaan-perusahaan Chevron, Medco, Supreme segala macam bidding untuk mendapatkan tender wilayah itu. Kemudian setelah dapat izin untuk mengelola wilayah kerja panas bumi itu, WKP itu, kemudian tim exploration mulai bekerja. Setelah tim exploration mulai bekerja dan exploration mulai jalan, mereka mulai tahu itu dengan segala macam teknologi dan ilmu yang mereka miliki, mereka tahu, oh kapasitasnya ternyata 100 megawatt, kapasitasnya ternyata 200 megawatt, kapasitasnya ternyata 70 megawatt. Nah, dari situlah mereka akan kemudian nego tarif dengan PLN, berapa tarifnya yang akan disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah tarif ini disetujui, barulah perusahaan melakukan konstruksi. Karena kalau tidak ada yang membeli, PLN-nya belum tahu mau membeli, kita nggak mungkin konstruksi. Ngebuat apa kita membangun pembangkit listrik kalau seandainya PLN yang belum mau membeli. Jadi sudah ada komitmen di awal, baru kita membangun. Begitu. Mudah-mudahan menjawab, Fadlis. Baik, terima kasih, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Feby Pratama. Pertanyaan dari penjelasan Bapak sebelumnya mengenai rekrutmen fresh grade untuk divisi produksi. Biasanya dalam divisi A ada operator produksi dan maintenance, baik mechanical, electrical, dan instrumentasi. Dari semua itu, kebutuhan untuk fresh grade akan banyak. Terima kasih. Oke, baik. Begini, jadi kalau kita mau membuka lowongan untuk divisi produksi, begitu ya, menyebutnya ada tergantung masing-masing perusahaan. Kalau di Supreme menyebutnya O&M, Operation and Maintenance.
Di situ ada operator produksi, ada teknisi di maintenance, dengan latar belakang mechanical, electrical, dan lain-lain ya. Nah, apakah fresh graduate dicari? Ya, gitu ya. Karena banyak fresh graduate. Apakah semua fresh graduate? Tidak. Karena biasanya seperti saya jelaskan tadi ada jenjang karir, junior operator, senior operator. Junior technician, senior technician. Nah, yang junior technician, junior operator biasanya fresh graduate ya. Nah, yang senior ini biasanya sudah pengalaman kerja di pembangkit listrik, terutama dari geothermal lainnya yang sudah pengalaman kerja sekitar 3 tahun, 5 tahun pindah ke situ jadi senior operator atau technician di situ. Jadi dibutuhkan fresh graduate, tapi tidak 100% fresh graduate yang masuk. Jumlah berapa orangnya tergantung masing-masing pembangkit listrik, berapa orang yang dibutuhkan. Berapa puluh, itu ya tergantung masing-masing. Oke, Tama. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada yang dari Saudara Bintang ini bertanya lagi, Pak. Apakah ada semacam privilege bagi aplikan yang berasal dari Indonesia untuk melamar di geothermal company-nya Indonesia? Atau sama saja dengan berasal dari luar negeri? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tergantung perusahaannya, tapi yang saya share saja yang di Supreme ya. Supreme kita mengutamakan tenaga Indonesia. Jadi kalau kalian misalnya lihat profil Supreme segala macam, itu jumlah ekspatriat kita, tenaga kerja asing kita sedikit. Gitu ya. Biasanya ekspatriat tenaga kerja asing kita itu terkait adalah orang-orang yang punya keterampilan spesifik yang kita tidak punya di Indonesia. Misalkan kita butuh orang konstruksi yang mengerti cara membangun konstruksi pembangkit listrik di gunung dengan kemiringan segala macam itu di Indonesia itu tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena memang selama ini perusahaan panas bumi Indonesia kan baru sedikit ya. Dan yang ada juga masih kerja di tempatnya, belum pensiun. Kalau udah pensiun juga udah tua segala macam, udah nggak mau kerja lagi yang susah-susah gitu kan. Jadi dalam konteks tertentu mau tidak mau kita ambil tenaga kerja asing dari luar, tapi itu sangat sedikit. Di Supreme Energy sendiri tenaga kerja asingnya di bawah 5% dari total tenaga kerja yang kerja di Supreme. Malah mungkin cuma 2-3% lah. Selebihnya Indonesia semua. Oke, mudah-mudahan menjawab. Baik, Pak. Terima kasih. Ini belum ada pertanyaan lain yang muncul. Mungkin bisa para peserta yang lain bisa bertanya lagi. Pak Hardi masih mau berdiskusi ini. Masih. Atau raise hand juga boleh, bicara langsung. Dari tadi saya baca terus kan? Ya. Dipersilahkan untuk para peserta yang lain. Silahkan. Jika sudah tidak ada, ditutup aja Pak sesi tanya jawabnya, Pak. Oke. Terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Sedikit informasi untuk pemenang dari kuis webinar 2 yang telah diadakan pada Instagram API SM UPN Veteran Yogyakarta. Pemenangnya adalah Saudara Novita Anugrah. Kepada Saudara Novita Anugrah diharap untuk menghubungi panitia melalui direct message Instagram API SM UPN Veteran Yogyakarta. Bagi yang belum beruntung, semoga beruntung di kesempatan yang lain. Kepada para peserta diharapkan mengisi link feedback yang telah kami cantumkan di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa untuk memfollow akun Instagram kami @apsm.upnyk untuk mendapatkan informasi seputar panas bumi. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Hardinal Aslam atas ilmu yang diberikan hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Saya Irfan Mubarok, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.